ini pagi-pagi sudah datang. Apa yang bisa dibantu? Nah, Ibu, di sini saya datang kepada Ibu karena ada yang perlu saya ceritakan tentang masalah saya. Sebelum kita memulai kegiatan kita, kita berdoa sambil bisa menyebut kamu atau ibu. Satu dalam doa. Lalu kami mengucap syukur sehingga kamu sama-sama ibu, sehingga kami dapat ada di tempat ini semua karena kasih Allah Tuhan. Dan segala atas kami pada hari ini diserahkan dalam tangan Tuhan dan engkau kami kalian dan kami. Pujilah nama Tuhan. Bersyukur cinta. Amin. Kenapa kamu datang pagi-pagi sama ibu? Apa yang bisa ibu bantu? Ibu, saya datang kepada Ibu karena ada yang perlu saya ceritakan kepada Ibu tentang masalah saya. Apa saja masalah-masalah yang bisa yang membuat kamu menurun? Jadi Bu, masalah saya yaitu karena turunnya prestasi saya. Oke. Sebelum dulu ibu mengatakan masalah itu atau apa yang sudah kamu ceritakan sama ibu kasih tahu dulu sama kamu ada beberapa asas-asas yang berlaku dalam bimbingan dan konseling itu, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Yang ketiga ini ibu jelaskan terlebih dahulu, yaitu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini seperti ini. Kamu harus terbuka sama ibu apapun masalah yang sudah kamu alami, apa yang membuat kamu drop dalam prestasi atau kenapa bisa menurun kamu di pembelajaran, prestasimu begini. Nah, jangan segan-segan. Hanya ibu yang ada di sini dan ibu menjaga rahasia kamu. Yang kemudian, semua apapun yang kamu ceritakan hari ini, silakan terbuka kamu tentang kepribadian apa yang membuat kamu tidak senang belajar atau bagaimana. Dan kemudian yang kedua adalah asas kerahasiaan. Nah, jangan takut ketika kamu menceritakan sama saya apapun masalahmu hari ini yang kamu ceritakan sama ibu, jangan takut. Nah, tidak mungkin ibu kasih tahu sama orang yang lain, tidak mungkin ibu bicarakan ke siapapun, tidak bisa, karena di dalam BK itu sudah ada asas-asas yang sudah ditetapkan. Ini asas kerahasiaan itu ya. Yang kemudian asas kesukarelaan. Kamu datang di sini bukan secara terpaksa. Kamu datang di sini karena ada dengan niatmu sendiri. Nah, itu saja dulu, dan silakan apa yang bisa kamu ceritakan tentang masalah kepribadian. Jadi Bu, turunnya prestasi saya yaitu karena ada beberapa faktor, yaitu karena ada faktor kurangnya dukungan dari orang tua. Lalu yang kedua yaitu karena kurangnya dukungan dari orang tua, saya melakukan pergaulan yang buruk. Jadi Bu, karena kurangnya dukungan dari orang tua, dia mengatakan kepada saya, orang tua saya mengatakan lebih baik kamu tidak usah sekolah. Lebih baik kamu bekerja, cari uang, dan kamu bisa mendapatkan uang daripada bersekolah. Kamu hanya membuang-buang waktumu untuk bersekolah. Lebih baik kamu bekerja dan kamu bisa mendapatkan uang. Kamu bisa membuat orang tuamu itu bangga karena ada uangnya. Lalu karena hal itu terjadi, saya melakukan pergaulan buruk. Saya berpacaran dan saya tidak mengikuti apa yang diberikan oleh orang tua. Walaupun dia melarang saya untuk bersekolah, namun
saya tidak berada pada hal tersebut. Saya tidak pergi sekolah dan saya melakukan pergaulan yang buruk yang bisa menghancurkan saya. Karena dengan itu saya tidak pergi ke sekolah karena saya melakukan pergaulan buruk. Saya tidak memikirkan apa yang terjadi masa depan. Apa yang terjadi di masa depan? Kenapa saya tidak sekolah? Saya tidak memikirkan hal itu. Saya hanya melakukan hal-hal yang buruk. Dan karena kurangnya dukungan, jadi saya tidak ada rasa ingin bersekolah lagi. Saya tidak ingin lagi bersekolah lagi. Saya rasa saat ini saya hancur. Saya tidak mau lagi bersekolah dan saya melakukan pergaulan yang buruk seperti saya pacaran. Dan hal itu membuat saya turunnya prestasi saya dan membuat saya tidak ingin lagi bersekolah. Saya sudah berpegang teguh, saya tidak ingin lagi bersekolah dan saya tidak ingin lagi mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua saya. Walaupun orang tua saya melarang saya untuk bersekolah dan orang tua saya lebih baik kamu bekerja, saya tidak berada pada hal itu. Saya berada pada diri saya sendiri, saya tidak juga bersekolah dan saya juga tidak bekerja. Jadi saya hanya bermain-main saja, saya tidak ingin ada orang-orang yang akan membuat saya itu bersekolah lagi, bekerja lagi. Jadi itu faktor yang membuat saya atau prestasi saya menurun karena kurangnya dukungan dari orang tua dan saya melakukan pergaulan yang buruk. Nah, setelah kamu ceritakan apa yang sudah kamu rasakan itu dari keluarga. Nah, yang pertama dulu Ibu beritahu dulu kamu ada beberapa motivasi. Motivasi ini ada terbagi dua. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, yang pertama motivasi intrinsik. Kamu harus tahu apa yang dimaksud dengan motivasi intrinsik itu adalah yang berada dalam diri kita sendiri. Yang kemudian motivasi ekstrinsik itu yang berada dari di luar diri kita. Nah, anak saya yang datang pagi hari ini saya tersebut. Jadi jangan berkecil hati. Ada masalahmu, tidak ada dukungan orang tua. Sebenarnya orang tua tak pernah menginginkan anaknya itu ke hal yang tidak baik. Nah, ada nanti yang Ibu sampaikan setelah ini sama kamu. Ada nanti tentang bisa kamu berbicara pada dirimu sendiri. Bisa ada aja itu. Kamu berpikiran negatif terhadap orang tua. Sementara orang tua kita itu tidak pernah membuat kita atau mengapakan kita ke hal yang tidak baik. Semua orang tua berkeinginan supaya anaknya itu menjadi baik, menjadi sukses. Nah, kurangnya dukungan dari orang tua dalam hal apa? Ekonomi atau apa? Kurangnya dukungan orang tua itu karena ekonominya. Jadi dia menyuruh saya untuk bekerja tanpa bersekolah. Jadi karena kurangnya ekonomi, dia lebih menyuruh saya untuk bekerja daripada bersekolah. Jadi saya pun tidak ingin bersekolah dan saya pun tidak ingin bekerja. Jadi saya melakukan pergaulan-pergaulan yang buruk tadi, Bu. Nah, dengan kamu menceritakan itu, ini kurang dukungan dari orang tua dalam segi ekonomi. Nah, semua sekarang bukan hanya satu keluarga yang hancur dalam ekonomi ini. Jangan ambil karena ekonomi saya kurang, saya putuskan sekolah, saya hancurkan masa depan saya tinggalkan sekolah, saya malas belajar karena tidak ada nanti uang pendukung dari orang. Salah itu ya. Nah, solusinya yang Ibu berikan sama kamu, yang pertama dulu, Ibu kasih, doakan terus orang tua. Apapun yang mereka kerjakan itu untuk siapa? Untuk kamu. Mereka bekerja itu untuk kamu. Nah, dan kemudian jalan solusi yang lain. Kalau memang orang tua kita kurang ekonomi, seperti Ibu dulu, kurang ekonomi dari keluarga Ibu juga. Nah, bisa cari pekerjaan sampingan.
Kalau ada tetangga kita yang jualan, atau ada tetangga kita yang membutuhkan kita pekerjaan, bisa kita nebeng pekerja di sana. Yang penting mendapatkan uang, bukan uang ke hura-hura. Ya, itu camkan itu, bukan uang untuk kamu buat jajan, karena kamu berniat untuk apa kan, sukses. Nah, jadi cari pekerjaan, kamu harus banyak teman, cari informasi. Ya. Baik itu di tetangga maupun di pasar di sini bisa. Jadi pencuci kain pun tidak apa-apa. Jadi pembantu rumah tangga yang lain tidak apa-apa. Kerja di rumah makan bisa. Ya. Apapun pekerjaan, kalau memang itu solusi buat untuk masa depan kita sukses, jangan segan-segan untuk bekerja. Yang penting kamu mendapatkan uang untuk uang sekolah, atau untuk beli peralatan sekolahmu, beli pulpenmu, beli bukumu, dan beli pakaian, iuran kelasmu. Ya, jangan terlalu kamu tertutup pintu hatimu untuk bergaul ke hal yang jatuh, ke hal yang baik, mengikuti hal-hal yang buruk dengan teman-teman. Tahu tadi motivasi itu kan? Motivasi intrinsik. Kamu harus ada niat. Berarti yang ada dalam dirimu, kamu harus punya tekad. Saya harus sukses. Ya. Ada motivasimu belajar, ada motivasimu bekerja, ada motivasimu yang penting menuju ke hal yang baik. Jangan pernah drop. Ya. Iya, Bu. Yang kedua, ada lagi tadi tentang motivasi ekstrinsik. Itu ada pengaruh-pengaruh dari teman sebaya, dari keluarga, dari lingkungan. Yang paling berbahaya adalah lingkungan. Makanya kalau berteman di kampung, jangan berteman sama anak-anak atau sama teman sebaya yang membawa kamu ke hal-hal yang tidak baik. Ya, Ya, Bu. Kalau boleh, kalau banyak orang yang main-main di situ atau bicara-bicara tentang yang tidak baik, jangan bergabung sama mereka. Kalau mereka membahas gaya-gayaan, jangan berteman sama mereka. Karena ada pikiranmu untuk maju. Yang saya mau sekarang, yang Ibu sampaikan, saya harus cari pekerjaan lain. Apapun yang bisa menghasilkan uang untuk menuntun kamu ke kesuksesan ke depan. Ya? Bisa begitu ya? Bisa, Bu. Nah, yang lain lagi, ada yang Ibu sampaikan sama kamu lagi. Ada tentang kita selalu berbicara tentang diri kita sendiri. Ya? Ada namanya itu self-talk. Self-talk ini adalah ada dua. Ada self-talk untuk bicara dengan diri sendiri yang positif. Ada self-talk untuk bicara pada diri sendiri dengan negatif. Nah, Ibu jelaskan sama kamu yang self-talk ini adalah kamu bicara tentang pribadimu sendiri positif. Positif ini berarti seperti yang Ibu bilang tadi yang pertama. Saya harus berpikiran positif. Pernah kamu bicara pada dirimu sendiri? Pernah berbicara? Pernah. Berbicara ke hal yang baik. Ada yang kita bahas-bahas. Kenapa seperti ini saya ini? Itu self-talk. Karena ada dua self-talk itu ya. Ada bicara tentang pada diri kita sendiri positif dan negatif. Kadang kita itu bicara aja ketika kita sendiri kita. Ya, kenapa teman-teman saya sukses? Kenapa teman-teman saya ini ya sudah mencukupi ekonominya? Jangan berpengaruh dengan gaya-gayaan orang lah. Bertetaplah dengan pendirian sendiri. Dengan cara apa? Yang pertama tadi, doakan terus dulu orang tuamu, apapun pekerjaan mereka, dan orang tua itu
tidak pernah berkeinginan anaknya tidak mau sukses. Selalu mereka itu berpikiran positif kepada anak mereka. Jangan beranggapan kamu sama orang tua tidak ada dukungan dari orang tua. Jangan beranggapan begitu ya. Jangan berpikiran pesimis seperti itu. Karena semua yang dilakukan mereka itu adalah untuk kita. Mereka pun berdoa untuk anak-anak mereka. Ya. Jadi yang kedua tadi tentang self talk, berbicara tentang diri kita yang negatif. Ada 2 dampak tadi ya. Dampaknya yang pertama positif dan yang negatif ini merasa rendah diri sendiri. Kamu merasa rendah diri, dihina-hina teman saya di sekolah karena pakaian saya itu udah compang-camping, karena buku saya itu yang murah. Kenapa terjadi itu tadi? Karena pikiranmu itu self talk atau motivasimu itu tidak ada. Dipengaruhi, mudah kamu dipengaruhi oleh orang lain. Paham sampai situ kan? Itu ya nak. Jangan sampai berpikiran negatif sekali kamu. Masih banyak peluang atau masih banyak pekerjaan yang bisa membuat kita sukses. Ya. Dan kemudian apa lagi yang membuat kamu drop dalam hal belajar? Kenapa bisa menurun sekali prestasimu itu? Apakah pengaruh teman-temanmu? Coba ceritakan lagi apa lagi yang membuat kamu sama teman-teman. Kenapa bisa minder kamu cara belajar, menurun cara belajarmu itu? Coba ceritakan dulu apa lagi yang membuat kamu itu drop dalam hal belajar. Karena yang tadi Bu, pengaruh dari orang lain seperti teman-teman saya. Mereka mengatakan kepada saya, lebih baik kamu bermain dengan kami, lebih baik kamu bergabung dengan kami, lebih baik kamu bersama-sama dengan kami untuk melakukan hal-hal yang menurut mereka itu menyenangkan. Dan yang menurut mereka itu menyenangkan untuk menjatuhkan saya juga, menurut mereka menyenangkan dan menjatuhkan saya, supaya saya itu tidak lagi memikirkan hal-hal yang belajar. Contohnya saya bergaya-gayaan, saya melakukan hal yang buruk seperti saya pacaran, dan saya juga tidak memikirkan apa yang diberitahukan oleh orang tua saya kepada saya. Lebih baik kamu bekerja, dan saya pun tidak bekerja dan tidak bersekolah karena adanya pengaruh dari orang lain tersebut untuk menjatuhkan saya ke hal yang tidak baik yang menurut mereka itu menyenangkan. Nah, tadi kamu bilang karena terpengaruh karena teman-teman, karena bergaya-gayaan, pacaran lagi, main-main lagi untuk teman-teman. Itu ya, bukan sih kamu solusi sekarang. Mulai sekarang setelah kamu konsultasi sama ibu dan setelah kamu nanti dengarkan apa solusi dari ibu, tolong mulai pelan-pelan dihentikan untuk berteman sama teman sebaya yang membuat kamu jatuh. Dan kemudian tadi kamu bilang lagi udah mau pacaran. Jangan coba-coba pacaran sepanjang itu dari kelas 7 SMP. SMP sampai SMA pun jangan pacaran. Bisa aja pacaran itu menjatuhkan kemampuan kita belajar. Kenapa? Dalam berpacaran itu banyak masalah yang kita alami. Jangan pernah mencoba untuk berpacar. Sekarang nanti kalau udah kamu siap dari sini, jangan lagi pacar. Ya. Biasakan dirimu. Tanpa pacaran pun bisa kita hidup kok. Bisa kita ada motivasi. Yang motivasi terutama kita itu adalah orang tua. Diri kita sendiri. Tidak mesti pacar. Pacar itu merusak masa depan kamu. Teman-teman yang yang membawa kamu, menggaul kamu agar kamu terjun atau bisa kamu seperti mereka. Jangan. Kamu harus tetap pada pendirianmu sendiri. Jangan ikuti yang tidak baik. Tidak baik itu ya. Iya Bu.
mulai tulis dulu sama saya di sini. Tulis mana buku, ambil bukumu. Tulis dulu tentang apa tadi, self talk itu. Self talk, tulis. Self talk terbagi dua. Adalah kata-kata yang positif. Ini adalah apanya self talk positif dan ini Negatif. baca dulu. Self talk positif adalah kata-kata yang positif, penyemangat dan membangun kepercayaan diri. Seperti saya bisa melakukan ini dan saya akan belajar dari kesalahan ini. Self talk negatif ini yang cenderung merendahkan diri dan mengkritik. Seperti saya selalu gagal dan saya tidak akan pernah bisa. Itu ya, ada dua itu ya. Pahami itu, karena setiap individu diciptakan Tuhan, tidak ada yang tidak pernah bisa. Semua orang belajar dan bisa. Kemudian tadi itu kurangnya ekonomi. Bisa kamu lakukan apapun untuk menunjang kamu ke masa yang depan, ke masa depan. Jadi jangan bilang saya tidak bisa. Pikiran yang ini dibawa, self talk ini, jauhkan dalam dirimu itu. Kamu merendahkan dirimu sendiri. Kamu berpikir saya gagal, saya tidak bisa. Itu tidak boleh kamu masukkan dalam tim ini. Tidak boleh kamu apakan ini. Yang kamu tanamkan di hatimu. Ini self talk positif itu adalah saya bisa dan saya semua apapun yang bisa saya lakukan dengan kekuatan Tuhan pasti bisa ya. Semua apapun yang kita impikan, yang kita cita-citakan, ketika dia mengaitkan Tuhan atau melibatkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan jalan keluar bagi orang yang percaya juga kepada Dia. Bagi orang yang jujur, bagi orang yang apa lagi? Bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang rajin belajar, rajin bekerja. Karena Tuhan itu tidak memberkati yang tidak ada. Ada usaha, ada berkat, ada pekerjaan. Berarti berdoa kamu. Banyak-banyak berdoa ya. Tidak boleh fokus pada pikiran-pikiran yang negatif. Jangan bilang orang tua tidak ada dukungan. Itu hanya masalah ekonomi yang tidak apa. Nah, itu ya. Yang kemudian tadi udah ya. Nah, bagaimana sekarang? Setelah Ibu dengarkan tadi semua ceritamu tentang kepribadianmu, tentang apa tadi masalah-masalahmu, baik dari rumah tangga, dari rumah ke sekolah sama teman-temanmu, sudah Ibu berikan solusi sama kamu. Kamu harus semangat, kamu harus kuat lagi, dan kamu harus juga melakukannya nanti sama Ibu. Harus kamu kembalikan cara belajarmu, kembalikan semangatmu yang selama ini sudah down kan? Kamu bangkitkan kembali. Ya, kamu bangkitkan kembali semua apapun masalah-masalah ekonomi itu. Pikirkan, jangan pikirkan itu. Kenapa? Masih ada jalan keluar. Kalau kita sehat, tentu apapun pekerjaan akan bisa kita kerjakan. Dan apapun pekerjaan yang diberikan orang sama kita, cari solusi agar bisa kamu apa? Harus giat kamu belajar, giat juga kamu untuk belajar bekerja. Jangan terlalu berpatokan juga sama orang tua. Kalau boleh dibantu orang tua itu, kalau ada dari ladang, contohnya ubi, bisa kamu jadikan kue, bisa kamu jual di rumah, di sekolah. Itu solusi dari Ibu ya. Jangan terlalu terpaku untuk menunggu semua dari orang tua, karena orang tua kita juga terbatas ekonominya ya.
Begitu ya? Iya Bu. Bagaimana itu? Bagaimana perasaanmu setelah ibu berikan sama kamu solusi? Setelah ibu berikan, harus kamu bangkitkan supaya lebih apa lagi kamu nanti ke depan. Baik Bu, terima kasih atas semua solusi yang telah Ibu berikan kepada saya. Saat ini saya lebih semangat lagi, lebih punya tekad untuk terus belajar. Walaupun saya akan bekerja, namun saya harus punya motivasi dalam diri saya sendiri bahwa saya itu punya masa depan juga. Saya bukan hanya tertuju pada bekerja tersebut. Saya harus terus belajar, saya harus terus bersekolah, walaupun saya akan tetap bekerja. Dan saya akan membagi waktu saya akan meluangkan waktu saya untuk bekerja. Dan setelah bersekolah, saya akan bekerja. Jadi, terima kasih atas semua solusi yang telah Ibu berikan. Saat ini saya lebih semangat lagi. Mulai hari ini, saya akan bertekad. Saya akan tetap belajar. Saya tidak akan memikirkan apa pengaruh-pengaruh orang lain. Saya tidak akan memikirkan bahwa orang tua saya itu mendukung atau tidak. Saya harus bertekad dan saya harus punya motivasi dalam diri saya sendiri bahwa saya bisa melakukannya, saya akan belajar. Amin. Jadi Mantap Bu, ya. terima kasih atas semua solusi yang telah Ibu berikan.